Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang proses produksi. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang produksi massal dan alurnya. Sekarang kita akan masuk kepada tahapan proses produksi. Tapi sebelum kita memulai untuk mata pelajaran kali ini, maka baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu untuk kelancaran proses produksi kita kali ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada proses produksi kali ini, yaitu memproduksi kaligrafi dari bahan granit. Alat yang pertama, yang paling utama adalah bor. Maka nanti silahkan diganti matanya, dipasang mata untuk ukuran yang 3 mili. Nanti akan bertahap ukurannya, ujungnya ini dari yang kecil sampai dengan yang besar, tergantung dari nanti kebutuhannya seperti apa. Alat yang kedua adalah cutter. Nanti untuk menggunting lapisan yang akan kita tempelkan pada bahan. Bahan yang nanti akan kita tempel dengan bahan pembantu, yaitu lakban plastik dan lakban kertas. Nanti akan di-cutter setelah ditempel dengan mal yang kita sudah siapkan. Alat yang berikutnya adalah kuas. Kuas boleh yang ukuran seperti ini atau ukuran yang lebih kecil lagi, tidak masalah. Kemudian bahan pembantu yang berikutnya sebelum bahan utama adalah cat. Cat kemarin juga sudah mengambil cat, sudah dibagi catnya, ditempatkan pakai plastik kecil. Nanti silahkan digunakan untuk mengecat pada saat setelah selesai diukir menggunakan bor granit. Bahan yang akan kita gunakan adalah bahan utamanya adalah granit. Ini saya sudah siapkan granit dan kemarin saya sudah uji coba untuk pembuatannya. Ini ukurannya 80 x 80 cm. Tapi kemarin yang sudah saya bagikan kepada kalian semua itu ukurannya 60 x 60. Kenapa kok memilih bahan granit sebagai bahan utama di sini? Karena sesuai dengan jurusan kalian. Jurusan kalian adalah geologi pertambangan yang ada kaitannya dengan jenis batuan. Nah, ini termasuk salah satu jenis batuan yang ada di wilayah sekitar lingkungan sekolah kita. Kemudian setelah disiapkan bahan utamanya, maka kemarin juga Pak Guru sudah bagikan kepada kalian mal yang seperti ini, yang ukuran 60 x 60 nanti untuk ditempelkan sebagai batas untuk pembuatan grafirnya atau memahatnya. Maka nanti kamu mengikuti gambar pola yang hitam. Kita langsung saja kepada langkah pertama dalam proses produksi kaligrafi granit ini. Yang pertama kalian lakukan adalah melapisi bagian granit menggunakan lakban plastik. Tujuannya apa? Supaya pada saat kalian mengukir nanti tidak mengenai bagian yang tidak perlu diukir. Perlu diingat bahwa pada saat menempel lakban plastik ini diupayakan supaya tidak menimbulkan gelembung udara di lapisan di bawah lakban agar nanti hasilnya menjadi terang. Langkah yang kedua adalah setelah dilapisi menggunakan lakban plastik, yang kedua kalian harus melapisi lakban kertas. Cukup kalian tetes seperti ini sampai seluruh lapisan granit tertutupi menggunakan lakban kertas. Kenapa kita perlu menggunakan lakban kertas ini? Selain untuk mempermudah pada saat nanti kalian mengukir, menggrafir permukaan granit, langkah ini juga bertujuan untuk mempermudah kalian pada saat menempelkan mal. Bagaimana cara menempelkan malnya? Cara menempelkannya, kalian cukup menggunakan lem kayu yang warna putih. Nanti tinggal lem ini dioleskan ke permukaan lakban kertas secara merata. Setelah ditempel, silakan kalian jemur sampai kering, hingga nanti pada saat kalian potong menggunakan cutter tidak bergeser posisi malnya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah hasil setelah ditempel kemudian dikeringkan. Nah, setelah tahap ini, maka nanti silakan hilangkan bagian yang berwarna hitam menggunakan cutter. Setelah di cutter, maka tinggal dilepaskan sampai dengan seluruh lapisan terlepas
sehingga lapisan granit yang di bawahnya akan terlihat. Baik anak-anak, setelah kalian menyelesaikan mengupas seluruh bagian yang berwarna hitam sehingga lapisan granit terlihat, maka langkah selanjutnya adalah kalian mengukir atau menggores menggunakan tangan yang sudah diberi mata gambir. Tapi sebelum ke tahap yang berikutnya atau pengukiran, maka alangkah baiknya kalian mempersiapkan K3RH atau peralatan keselamatan. Yang pertama adalah kacamata, yang kedua adalah sarung tangan, yang ketiga adalah masker. Jangan lupa juga kalian harus menggunakan pakaian lengan panjang agar kalian terlindungi dari debu dan kotoran. Langkah selanjutnya adalah kita mengukir. Setelah kalian selesai mengukir, maka langkah selanjutnya adalah kalian bersihkan dahulu sebelum kalian cat. Setelah betul-betul bersih, maka silakan kalian mulai mengecat bagian yang berwarna hitam yang kalian sudah ukir tadi. Setelah kalian mengecat seluruh bagian yang berwarna hitam, maka langkah selanjutnya adalah kalian jemur sampai kering. Setelah kering, tinggal kalian lepaskan seluruh bagian putih, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Bagaimana hasilnya anak-anak? Bagus bukan? Selamat mencoba. Baik, seperti itulah proses produksi kaligrafi dari bahan granit. Silahkan kalian mengulangi langkah-langkah yang sudah Pak Guru sebutkan tadi di rumah masing-masing dengan alat dan bahan yang sudah kalian dapatkan pada saat kemarin datang ke sekolah satu per satu menggunakan protokol COVID. Nanti silahkan setelah jadi mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru berikan, baik LKPD pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3, khususnya untuk yang kali ini adalah pertemuan 3. Silahkan di dalam LKPD itu ada beberapa soal, baik soal pilihan ganda ataupun soal diskusi ataupun soal uraian, silahkan dikerjakan satu per satu. Untuk yang diskusi kelompok, maka silahkan kalian nanti share diskusi kalian menggunakan WhatsApp grup, bisa video, bisa rekaman suara. Produknya yang kalian sudah buat silahkan difoto satu persatu, kemudian diberi nama pada foto. Bisa ditempelkan pada produknya, bisa kalian edit, ditambahkan nama di gambar tersebut. Sekian mata pelajaran produk grafik perusahaan untuk proses produksi kaligrafi dari bahan granit. Sampai ketemu di lain waktu pada KD yang berikutnya. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa jaga kesehatan, selalu patuhi protokol COVID. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.